Posisi kedudukan hakim itu bukan enak dalam Islam ternyata. Itu sangat-sangat tidak enak. Maju salah, mundur salah. Seorang qadi, hakim, memutuskan satu perkara, tapi pemutusan perkara tersebut dengan kebodohan. Fahuwa finnar. Dan dia di neraka. Seperti kasus Tom Lembong. Ya Allah alam ya Tom Lembong ini. Ya tapi kita lihat kita sorot lah. Kan bisa kita sorot. Semua orang tahu. Kita tetap melihat keadilan itu dari semua sisi. Ya kalau memang Tom Lembong itu misal dia non muslim sekalipun misalnya. Ya siapapun lah, siapapun mereka yang non muslim, kalau memang mereka benar ya sesuaikan dengan kebenaran. Hakimi dengan kebenaran. Putuskan dengan putusan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. InsyaAllah kita yang hadir di subuh hari ini husnul khatimah, termasuk orang-orang pilihan yang selalu bersyukur atas nikmat Allah, yang selalu diberikan keberkahan dan istiqamah dalam kebaikan, dan insyaallah apa yang kita tanam insyaallah itu yang akan kita tuai. Amin ya rabbal alamin. Untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisi-Nya. Allah terima amal ibadahnya. Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah limpahkan rezeki, Allah anugerahkan anak yang saleh dan berbakti kepadanya, dan insyaallah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini kita mengkaji satu kitab Imam Az-Zahabi, kitab Al-Kabair. Dalam kitab Al-Kabair ini judulnya aja dah kabair, berarti tandanya artinya dosa-dosa besar. Di dalam dosa-dosa besar ini, pada dosa besar yang ke-31 di dalam kitab Imam Az-Zahabi ada persoalan tentang al-qadi as-su, hakim pengambil keputusan pengadilan yang su itu dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya buruk perangai. Oleh para ulama, yang dimaksud dengan su di sini adalah yang tak sesuai dengan syariat Islam, yang tidak memberikan keadilan, itu bagian daripada su, perbuatan yang tidak baik. Di dalam kitab ini itu masuk dalam kategori dosa besar, al-qadi as-su. Tapi sebelum sampai ke situ, kita mau coba dulu apa sih sebenarnya peradilan itu.
atau bahasa lainnya kitab peradilan atau pengadilan, kehakiman. Bagaimana pandangan Islam terhadap persoalan peradilan ini? Apakah Islam punya sistem? Apakah Islam ini mengatur? Apakah Islam ini memang di dalam Islam itu ada peradilan itu atau tidak? Nah, ini yang kemudian kita bahas dulu. Sebelum nanti kita masuk pada persoalan al-qadi as-su. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Ini banyak sekali ayat-ayat tentang perhakiman itu. Pensyariatan peradilan itu di dalam Islam itu banyak sekali Al-Quran yang berbicara tentang itu. Dalilnya itu ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma'. Apa kata Allah? Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Dan hendaklah kamu memutuskan satu perkara di antara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan atau yang diturunkan oleh Allah. Yang diturunkan oleh Allah itu apa? Kitabullah, Sunnatullah, Al-Quran, dan hadis. Apa yang diturunkan oleh Allah? Syariat. Apa itu syariat? Hukum. Apa itu hukum? Rule, regulasi, aturan. Coba bayangkan kalau manusia tidak punya aturan, suka-suka hati dia. Itu yang terjadi. Oke, sekarang nih kan, kenapa kok sekarang di banyak manusia suka berbuat suka hati? Ya karena merasa aturan udah punya dia gitu. Atau peraturan itu dia yang buat gitu. Karena peraturan dia yang buat, nah inilah susahnya kalau aturan itu dari hukum manusia. Regulasi kalau datang dari manusia, manusia bisa aja melanggar kapan dia mau. Tapi kalau aturan dari agama, tak bisa. Siapa yang mau melanggar? Yang melanggar kena hukum Allah. Misal. Kata Tuhan, kata Allah, ada aturan sholat. Kalau kalian tidak sholat, masuk neraka sakar. Nah itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Artinya sholat atau tidak sholatnya seseorang masuk neraka. Kan begitu. Kalau dia sholat dia masuk surga. Kalau tak sholat dia masuk neraka. Artinya secara gamblang begitu bahasa hukum. Hukum dalam Islam itu, syariat itu dalam Islam adalah bagian daripada hukum. Regulasi, aturan. Kata Al-Quran jangan minum khamar. Bukan hanya faktor dampak saja. Tapi ada faktor hukuman yang lain yang Allah berikan. Dampaknya begini. Tapi kata Al-Quran, bukan hanya soal itu saja. Azab dari Allah, laknat dari Allah. Jadilah suami yang baik. Misal Al-Quran bilang, dalam hukum syariat, dalam syariatnya itu, seorang suami itu harus memberikan haknya kepada istri. Dan itu nafkah. Nafkah itu adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Puasa, zakat, itu syariat. Maka ketika Allah berkata persoalan syariat, ketika kita berbicara persoalan hukum gitu, maka ini adalah berkaitan langsung dengan apa yang Allah turunkan. Maka kata Allah wa anihkum bainahum bima anzalallah. Ambillah satu keputusan dengan apa yang telah Allah turunkan. Nah, apa yang Allah turunkan untuk kita? Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan dua perkara terhadap kalian, kata baginda Nabi, dan kalian tak akan sesat kecuali kalau kalian berpegang teguh dengan intamassaktum bihima, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dengan hadis. Tapi persoalannya, ada orang-orang yang disesatkan. Dia hafal, dia paham, tapi disesatkan. Ada. Itu kembali kepada personalnya masing-masing dan cara memahami Al-Quran dan hadis tersebut. Kemudian dalil yang kedua dalam surat Sad. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Fahkum bainan nasi bil haq. Kata Allah, Daud, kami jadikan engkau penguasa di muka bumi ini. Ini penguasa, ini khalifah. Karena memang hakim itu juga penguasa. Keputusan mutlak di tangan, tak. Ya tidak mutlak juga sekarang itu. Apakah keputusan hakim itu mutlak? Seharusnya bagi hakim yang takut dengan Allah, dia mutlak itu hukumnya. Tapi kalau hakim tak takut dengan Tuhan, dia susah. Jadi kalau tak takut sama Tuhan, dia susah. Maka kata Allah, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haq. Kita lihat.
Maka kata Allah, Daud, kami jadikan engkau penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil, bil haq, sesuai dengan haknya masing-masing. Ini yang pernah kita bahas dulu. Pencuri maling ayam, penjara 5 tahun. Maling ayam tuh, maling duit 5 miliar 1 tahun. Itu bil haq atau bil fulus. Paham sampai sini Bapak Ibu? Itu kata Allah, itu namanya tidak bil haq itu. Umar, pada masa Umar itu ada maling. Ini masa Umar ini. Umar itu kan khalifah, pengambil keputusan. Jadi ada maling. Ketika maling itu dipersekusi, Umar tunggu dulu. Tengok dulu kasusnya apa. Rupanya dia mencuri itu. Tidak makan dia karena keluarganya belum bisa makan. Dan bingung, pekerjaan tidak ada. Sehingga Umar tak langsung menghakimi. Justru orang yang berada di sekitar itu yang disalahkan. Kalau memang kita harus investigasinya sampai ke situ. Gitu. Sebenarnya sekarang ini investigasinya udah canggih nih. Cara melacak maling itu itu udah tahu. Misal ada orang maling gitu. Dia maling karena memang kebutuhan misal. Karena tidak ada lagi pekerjaan. Sementara anak dia pengen makan. Dan atau ibunya sakit. Dia terpaksa mencuri. Terpaksa mencuri. Kalau memang terpaksa ya. Dia ada terpaksa. Ada yang memang terbiasa. Nah, nanti kita lihat kan konteks terbiasa dan terpaksa itu. Gitu. Sehingga kalau dia terpaksa gitu. Terkadang kita ngomel sama dia. Padahal itu kalau dikembalikan secara hukum sosial. Itu kita kena itu. Kok bisa tetangga kita maling? Gitu. Sementara tetangga kita ini tinggal di samping rumah kita. Kita mampu dan dia maling. Ternyata dia tak makan. Gitu. Dia maling hanya karena nggak makan. Itu kita kena itu. Bukan dia yang kena di hadapan Allah itu. Maka Umar bin Khattab begitu dia. Umar bin Khattab cari tahu dulu keadilan di balik itu. Tidak bisa sembarang. Maka hukum potong tangan itu tak bisa langsung. Harus disesuaikan pada keadaan. Apa kondisinya ketika itu? Mengapa dia maling? Mengapa dia mencuri? Maka kalimatnya bil haq. Maka putuskan perkara tersebut dengan benar. Maka tidak sembarangan Pak. Sampai Nabi bilang, jadi seorang pengambil keputusan atau hakim itu, sampai Nabi bilang itu seperti memegang pisau. Seperti sedang memegang pisau yang sangat tajam sekali, kata Nabi. Kenapa demikian? Karena persoalannya di situ memang. Salah langkah, kita berdosa. Tepat kita, memang itu yang paling baik. Masalahnya menuju pada yang tepat ini yang susah. Kalau tidak ada kepentingan sih aman aja Ustaz. Kata Nabi begini. Man ja'ala qadiyan bainan nas faqad zubiha bighairi sikin. Barang siapa dijadikan hakim oleh masyarakat, diangkat dia sebagai seorang qadi, pengambil keputusan terhadap persoalan-persoalan, maka ia telah disembelih tanpa pisau. Kalau disembelih tanpa pisau itu rasanya sakitnya minta ampun itu. Nah, coba disembelih pakai bambu tuh. Di mana rasanya begitulah. Kan sakit itu. Sakit sekali. Ya tapi kalau dia salah, kalau dia tidak benar, tapi kalau dia benar, insya Allah di balik kepahitan itu ada hadiah yang telah Allah janjikan. Nah itu dia Bapak Ibu. Jadi ini persoalan. Nah ternyata dalam Islam peradilan itu satu hal yang disyariatkan, yang memang harus ada dalam Islam. Karena kalau tidak ada, siapa yang akan mengambil keputusan? Makanya kawannya Umar bin Khattab ini, itu selalu punya kawan dalam persoalan syariat ini Pak. Selalu punya kawan dalam urusan soal syariatan ini. Siapa kawannya? Ali bin Abi Thalib. Jadi Umar itu selalu ingin memutuskan perkara agama, itu akan kembali kepada Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib ini kan cerdas. Agamanya kuat, pemahamannya baik. Tapi tetap keputusan di tangan Umar bin Khattab. Ali disitulah yang akan memberikan gambaran. Yang akan memberikan, berarti siapa? Tergantung pembisik kan. Yang membisiknya kuat, alim, teguh, aman. Maka Pak Prabowo nih, kalau pembisiknya tak kuat,
tak kuat agama, misal contoh. Kalau tak kuat agama, wah itu mesti bisa masalah memang. Karena pengambil kebijakan, pengambil keputusan. Nah, Umar begitu dia Pak, khalifah itu begitu. Harus di sampingnya khalifah itu harus ada orang yang mengerti betul dengan agama dan baik. Karena perlu pertimbangan agama yang matang. Nah, kalau tidak itu susah memang. Makanya memang pengambil kebijakan kalau tidak mengerti agama, kalau hakim tak ngerti agama susah dia. Itu hakimnya ngerti agama Ustaz, tapi meleweng juga, itu lain cerita lagi itu. Itulah penyimpangan. Baik, sekarang pertanyaannya, apa keutamaan diberikan oleh Allah peradilan? Apa kata Nabi dalam hadisnya? La hasada illa fisnatin. Rajulun atahullah malan fasallata ala halakatihi fil haq. Thumma wa akhar atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak boleh hasad kecuali pada dua kondisi. Tak boleh dengki kecuali pada dua hal. Seseorang yang diberikan oleh Allah harta, oleh Allah kemudian ia gunakan di jalan yang baik. Yang kedua, orang yang diberikan oleh Allah ilmu, lalu ia memutuskan perkara tersebut dengan ilmu dan iman yang diberikan. Nah, itu pentingnya. Oke, kondisi kalau ilmu doang tanpa iman masalah itu memang. Ada orang cerdas, ya rata-rata hakim itu tak cerdas Pak. Rata-rata hakim itu cerdas semua. Masalahnya beriman apa tak beriman? Ah, itu yang kemudian menjadi persoalan. Nanti kita lihat Pak, ada adab menjadi seorang hakim dalam Islam. Ada karakter seorang hakim yang baik dalam Islam. Baik. Sekarang kita lihat kedudukan pentingnya peradilan di dalam Islam itu. Yang tadi, man ja'ala qadiyan bainan nas faqad zubiha bisikkin. Posisi kedudukan hakim itu bukan enak dalam Islam ternyata. Tidak enak Pak. Posisi hakim itu dalam Islam itu sangat tidak enak. Maju salah, mundur salah. Benar salah bagi orang. Benar dia memutuskan hakim, bagi orang itu kan menjadi masalah tuh, bagi orang yang dihakimi. Itu masalah. Sekarang salah dia memberikan, itu salah juga. Masalah juga. Kalau dia salah memberikan keputusan, salah di hadapan Allah. Kalau betul dia memberikan di hadapan Allah, betul di hadapan manusia dia salah. Nah, ini masalah juga. Makanya serba salah kalau bahasa lain itu. Serba salah. Posisi hakim ini memang berat. Peradilan itu memang penting. Kedudukan peradilan dalam Islam itu justru seperti itu kata Nabi. Bahkan uniknya lagi di dalam hadis baginda Nabi yang agak keras sedikit. Kata Nabi al-qudatu thalatha. Al-qudat thalatha. Hakim itu 3. Qadiyani fil nar wa qadin fil jannah. Kata Nabi, 2 dalam neraka, 1 dalam surga. Nah, sekarang masalahnya ini. Ini bukan yang ngomong bukan saya, yang ini ngomong Nabi langsung. Al-qudatu thalathatun kata Nabi. Qad ithnani fil nar atau qadiyani fil nar atau qadin fil jannah. 2 dalam neraka, 1 dalam surga. Kita rincikan. Rajulun alimal haq faqada bihi fahuwa fil jannah. Seorang hakim yang mengerti persoalan itu dan dia putuskan dengan kebenaran sesuai dengan ilmu dan imannya, maka dia fil jannah, dia dalam surga. Tapi lihat yang duanya. Wa rajulun qada linnasi ala jahlin. Seorang qadi, hakim memutuskan satu perkara, tapi pemutusan perkara tersebut dengan kebodohan. Fahuwa finnar. Dan dia di neraka. Yang ketiga. Warajulun jara fil hukmi fahuwa finnar. Yang ketiga, seorang hakim yang menyimpang dalam memutuskan hukuman. Dalam memutuskan hukuman. Wahuwa finnar. Dan dia juga di dalam neraka. Nanti kita lihat kondisi yang 2 tadi ya. Kalau yang pertama dengan ilmu dan iman. Maksudnya bagaimana? Kalau dia punya ilmu, dia akan cari tahu kasus ini sebenar-benarnya seperti apa. Oh, misalkan kasus Roberto Carlos. Roberto Carlos ini cuma disuruh oleh pimpinan dia untuk korupsi. Nah, ini misalkan nih, harusnya kalau Roberto Carlos ini disuruh untuk korupsi, kira-kira yang paling besar dapat hukuman
Si Roberto Carlos yang korupsi atau yang menyuruh? Kan begitu harusnya gitu. Maka Roberto Carlos ini harusnya dia dampak atau korban dari perbuatan seorang yang lebih zalim lagi. Harusnya Roberto Carlos dapat hukuman, iya, tapi ada yang lebih parah daripada itu, ada yang menyuruh. Nah, uniknya sekarang ini kita takutnya hukum itu sudah terselewengkan, yang kita takutkan. Yang disuruh lebih berat daripada yang menyuruh. Bahkan kadang-kadang bisa jadi yang disuruh ini bukan disuruh tapi dijebak. Itu yang kita nggak tahu. Ini banyak Pak, orang-orang yang dijebak itu banyak. Pokoknya karena sudah, inilah kenapa kita harus berhati-hati. Kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan. Ini kalau bahasa lainnya itu, kalau bahasanya orang-orang sekarang nih, tidak ada kawan itu yang benar-benar sejati gitu. Ini masalah juga. Kadang baik awak kan baik, rupanya dia jadi kambing hitamnya. Itu bisa juga masalah juga. Makanya bersaudara itu harus dengan iman. Bersaudara itu sesuai dengan agama. Kalau tidak dengan agama dan iman, awak pun dimakannya. Nah, ini kan bahasa-bahasanya. Kukira kau kawan aku, rupanya kau sikat juga istri aku. Nah, itu masalah tuh. Jadi kawan ini kadang-kadang hati-hati. Maka kita ini harus pandai-pandai betul mencari kawan, karena itu masalah begitu. Nah, ini kasus-kasus yang sering kita temukan, yang sering-sering terjadi. Pengambilan keputusan yang terkadang tidak sejalan dengan apa yang, atau yang tidak sesuai dengan nalar. Itu kan tak sesuai nalar itu sebenarnya Pak. Mana yang tak sesuai nalar itu? Maling ayam 5 tahun, sementara koruptor yang 5 miliar cuma hanya satu tahun. Itu jelas itu. Tapi Pak Ustadz, itu salahnya bukan begitu. Itu harus paham dulu. Bagaimanapun secara akal kita yang bukan terlalu pintar ini, itu mesti kita paham. Masa maling ayam seekor saja. Kecuali maling ayamnya itu 5 ton. 50.000 atau 500.000 ekor gitu kan masih penting juga. Ini 1 ekor ayam cuma yang dimaling. Sama kasus nenek-nenek dulu. Ada kasus nenek-nenek maling sendal sama maling ayam itu. Nenek-nenek itu maling sendal sama maling ayam itu. Itu kasusnya 5 tahun, 3 tahun sampai ke atas itu hukum penjaranya. Kadang-kadang memang sampai ada pernyataan di kalangan orang-orang yang mudah-mudahan itu salah gitu. Kuat ke bawah, lemah ke atas gitu. Apa namanya itu? Tumpul. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, ini yang masalah itu memang. Nah, itu yang disebut dengan penyimpangan itu gitu. Maka dalam tadi yang pertama, kalau dia memutuskan perkara dengan ilmu dan iman dia, mesti dia punya ikhtiar yang baik. Sehingga hasilnya itu bisa diterima oleh dengan cara yang adil. Yang kedua tadi, seorang hakim yang mengadili manusia dengan kebodohan. Ya, dia memang bukan tidak mengerti kasus tiba-tiba ambil keputusan. Pokoknya kasus Bang Didi karena dia maling sepatu 10 tahun. Itu dia tak pakai perkara, tidak ada investigasi, tidak ada ini, tidak dicari tahu kebenaran. Harusnya kan sampai sedemikian rupa. Maka dia di neraka. Nah, begitu juga nomor yang 3 tadi. Terjadi kasus-kasus penyimpangan. Ada orang yang punya kepentingan. Kata misal Bang Didik hakim. Terus saya bilang, Bang Didik, ini kan kasus saya ini cukup nih. Cukup berat. Abang tenang aja. Nanti anak Abang Didik selamat semua aman. Kita kasih. Nah, ini penyimpangan Pak. Akhirnya apa masuk suap. Nah, jadi ketika dikasih suap, tumpullah dia ke atas tadi. Tajam dia ke bawah tadi. Karena yang maling ayam ini tak punya duit. Sedangkan ayam aja dia maling. Itu gara-gara tak punya duit. Masa mau suap dia? Apa yang mau disuap? Kan gitu. Sehingga karena tak sanggup suap ya di akhirnya tajam dia. Tapi karena dia punya duit. Makanya kalau sempat korupsinya 900 triliun. Itu penjaranya cuma. Sebenarnya penjara 900 triliun. Penjaranya 20 tahun misal. Seumur hidup. Itu sebenarnya kurang itu. Karena yang dibunuhnya banyak. Meskipun tidak dibunuhnya secara. Dia tidak membunuh manusia secara langsung gitu. Tapi kan mengambil hak orang itu mematikan orang secara struktur itu sebenarnya. Atau secara pelan-pelan gitu.
Maka 900 triliun itu. Nah kalau cuma maling 900 triliun. Dibalikkan 400 triliun misalkan. Atau 500 triliun lah dibalik. Berapa sisanya lagi? Masih ada sisanya 400 triliun. Nah pertanyaannya 400 triliun itu. Berapa turunan kira-kira duit itu baru habis? 7 turunan belum tentu habis Pak. Kalau dia punya keturunan lebih banyak lagi itu mungkin baru habis itu. Entah habis-habis kapan pun kita tidak tahu. Jadi kalau cuma 20 tahun sebenarnya penjara mereka itu sebenarnya juga tidak baik itu. Tapi kan kalau dia tobat bagaimana? Ya tobat terserah, dia tobat itu hukum manusia. Hukum sosial, hukum keadilan. Nah, jadi tapi itu semua tergantung. Maka itu kedudukan. Maka kedudukan peradilan dalam Islam itu seperti itu Pak. Ancaman agama itu berat. Maka hukum buatan Allah itu tidak bisa dipermainkan oleh manusia. Tidak bisa dia memperjualbelikan hukum di dunia, maka di akhirat dia tak akan bisa mempermainkan itu. Tapi Pak Ustadz, ada hakim-hakim yang sangat membela orang-orang kaum lemah, Ustaz. Membela kaum lemah itu baik. Tapi membela kaum lemah harus disesuaikan dengan kasus dan sesuai. Kaum ini lemah, tapi dia salah. Kita benarkan, salah Pak. Tapi kita ringankan, betul Pak. Nah, itu penting. Ini kasus. Makanya lemah itu belum tentu bisa membenarkan yang salah. Begitu juga yang kuat juga tidak bisa menyalahkan yang benar. Misal orang ini kuat, tak bisa juga dia menyalahkan yang benar. Dan orang ini lemah, tak bisa juga membenarkan yang salah. Jadi keputusan itu harus adil. Misal yang punya kasus ini orangnya tak mampu. Nah, tak mampu kok buat kasus, itu masalah itu. Tapi dianggaplah dia tak mampu. Misal seorang bapak-bapak ini maling. Tahu-taunya anak istrinya ini tidak ada lagi pekerjaan. Kalau bapaknya masuk penjara, kira-kira bagaimana kondisi anak ini? Kan itu dipertimbangkan tuh. Kan dipertimbangkan. Pertanyaannya adalah, kalau tidak diberi hukuman, bapak nih pasti akan buat lagi. Tak ada efek jerahnya. Tapi kalau dimasukkan ke penjara, anak istrinya tak makan. Sekarang kira-kira bagaimana memutuskan perkara tersebut? Kan itu kasus tuh. Ini kasus seperti ini Pak. Yang seperti ini yang dipertimbangkan. Kaya dia, berduit dia, masih ada tabungannya. Kalau tak dimasukkan penjara, masukkan aja ke penjara. Anda usah Pak Ustadz dimasukkan penjara, kasihan anak istri yang tidak makan. Kan ada tabungan. Nah, itu yang seleweng itu yang kayak gitu itu. Rupanya tabungan untuk membayar kurungan. Setahun sekian juta. Akhirnya kalau duitnya banyak, habislah Pak. Nah, ini masalah kita sekarang. Jadi kondisi peradilan ini harus disesuaikan. Karena tidak mengambil keputusan itu tidak mudah. Makanya berat jadi hakim itu berat. Jadi peradilan itu berat sangat. Tidak mudah Pak. Kita ambil contoh pengacara ya Pak, pengacara. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, boleh enggak pengacara itu membenarkan yang salah? Enggak boleh. Dan boleh enggak menyalahkan yang benar? Tak boleh juga. Maka apa yang harus dilakukan? Setiap manusia ini, kata dalam undang-undang kita ini, setiap orang di antara kita ini berhak punya pendamping. Berarti pengacara kan? Kasus, kalau dia terlibat kasus. Pertanyaannya adalah, ada pertanyaannya. Misal orang itu betul-betul salah. Bagaimana cara pengacara itu mendampingi kasus itu? Setidaknya kalau pengacara ini membenarkan yang salah, maka dia neraka tempatnya. Tapi kalau dia mencari keringanan hukuman atas kasus yang diterima, yang dibuat, dia mencari keadilan. Misal kasusnya itu hanya maling ayam, tapi kok dihukumnya 5 tahun. Ini pengacara ini mendampingi melalui berbagai macam pertimbangan yang diajukan, sehingga dapatlah keringanan dari 5 tahun jadi 7 tahun. Itu tidak ringan saat makin parah itu jadi 3 tahun, 2 tahun. Nah itu dia. Tapi tetap tidak bisa membenarkan yang salah.
sekalipun orang tersebut lemah, sekalipun orang tersebut tidak mampu. Karena pertimbangannya di situ. Nah, Umar bin Khattab begitu mempertimbangkannya, Pak. Ini tidak main putus langsung masuk penjara. Pokoknya yang itu tadi, karena tak sanggup bayar ya masuknya penjaranya lama gitu. Tapi karena dia sanggup bayar, bisa bayarnya penjaranya sebentar. Nah, ini yang menjadi kasus kita, itu penyimpangan. Apa hukum meminta jabatan sebagai seorang hakim? Haram kata Islam. Ada enggak begitu sekarang? Ada tak Bapak Ibu? Enggak ada yang berani. Ya Abdurrahman, la tas'alil imarah. Fa innaka in a'taitaha an mas'alatin wukilta ilaiha wa in a'taitaha an ghairi mas'alatin wa'inta 'alaiha. Wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta jabatan. Sesungguhnya apabila engkau diberikan karena meminta, maka ia akan diserahkan sepenuhnya kepadamu. Namun apabila engkau diberikan tanpa meminta, maka engkau akan dibantu dalam mengembannya. Ini persoalan-persoalan pemintaan jabatan ini tidak hanya dalam soal hakim, tapi di mana-mana. Tapi yang diancam oleh Allah dalam Al-Quran itu, di dalam agama, meminta sebagai seorang hakim. Karena Bapak Ibu meminta jabatan ini berat itu. Pokoknya aku mau jadi hakim itulah, Mahkamah Agung, aku mau di situ. Ya. Karena memang pemegang kekuasaan, pengambil keputusan. Baik, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lihat. Ada dua hal. Yang pertama, ada yang disebut dengan al-qadi as-su, hakim yang buruk perangai. Tadi sudah kita bacakan. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang mengambil hukum selain daripada hukum Allah, bagian daripada kekafiran. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Yang tidak mengambil keputusan sesuai dengan apa yang Allah turunkan, maka bagian daripada kezaliman. Yang pertama, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. 3. Orang yang mengambil keputusan selain daripada Allah, dari hukum Allah, kafir. Yang kedua, zalim. Yang ketiga, fasik. Coba kita lihat. Mengapa Allah kata orang yang mengambil keputusan selain daripada apa yang Allah turunkan itu termasuk bagian daripada kafir? Ini Bapak Ibu, kaitannya pada persoalan akidah. Kalau ada orang menganggap hukum Islam, menganggap agama dan Al-Quran dan sunnah Nabi tidak pantas dijadikan patokan sebagai sarana pertimbangan dalam mengambil keputusan, kafirnya. Artinya dia tak percaya kepada Al-Quran. Artinya dia tak percaya kepada sunnah. Kafir di sini mungkin tidak keluar daripada Islam, tapi perbuatannya sampai kepada pembatalan pada amal-amal soleh dia yang lain. Kenapa? Kalau sampai dia meyakini bahwa Al-Quran, bahwa sunnah tak layak dijadikan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Nah, itu yang masalah. Makanya disebut dengan faulaika humul kafirun. Kenapa? Karena orang kafir begitu. Mengambil keputusan tanpa, kan tidak mungkin orang kafir mengambil keputusan dengan Al-Quran. Orang dia aja kafir, Islam aja tidak, kan begitu. Tapi persoalannya bukan sampai di situ. Persoalannya bukan buat orang kafir. Persoalannya buat orang-orang beriman. Buat orang-orang muslim. Muslim dia tahu itu Al-Quran, tahu itu sunnah. Misal kita contoh pengadilan agama misalkan. Pengadilan agama. Memutuskan perkara waris misalkan. Memutuskan perkara pernikahan misalkan. Tidak dikembalikan kepada Al-Quran dan sunnah. Dia mengambil keputusan tanpa atau mengindahkan Al-Quran atau tidak percaya kepada Al-Quran, maka bisa jadi perbuatan yang dia buat itu menghapus semua amal-amal ibadahnya. Itu yang disebut dengan kafir. Nah, jadi berat Pak, berat. Salah sedikit berat. Tapi kok mau orang rebutan jadi itu? Ya iya. Enak soalnya. Apa yang enak? Itu panasnya panas banget lah itu. Yang kedua, zalim.
Kalau kita salah memberikan keputusan, artinya kita sedang menzolimi orang. Nah, misal kita ambil contoh. Keputusannya ternyata orang tersebut seharusnya orang itu benar, jadi salah. Akhirnya orang yang seharusnya benar ini jadi salah dan masuk dalam penjara. Sekarang kita lihat, zolim secara keadilan. Dan dia juga zolim kepada keluarganya. Mending kalau cuma zalim kepada manusia. Dia zalim kepada Allah, dia zalim kepada Rasulullah. Coba bayangkan. Jadi banyak, Pak. Akhirnya apa? Bukan hanya zalim kepada Allah, bukan hanya zalim kepada Rasulullah, bukan hanya zalim kepada pelaku, bukan hanya zalim pada keluarga, dia zalim kepada manusia. Kenapa? Karena dia menampakkan hukum yang tidak adil. Artinya mengambil keadilan di tengah umat manusia. Nah, kira-kira jariyatus su' atau tidak? Misal dipraktekkan oleh orang-orang setelahnya. Oh, kami contoh si anu. Fulani bin Fulan, habislah cerita. Mungkin tak sampai pada jariyatus su', tapi perbuatan dia dicontoh orang. Dan itu terus. Allah yang sebelumnya aja begitu. Yang sebelumnya aja begitu tidak ada masuk penjara. Masa sekarang kita masuk penjara? Nah, kan gitu. Akhirnya keadilan tak lagi sejalan. Ini masalahnya di situ. Sekarang fasik. Kalau fasik itu benar. Orang tahu kebenaran tapi tak menjalankan kebenaran itu fasik namanya. Orang yang tahu kebenaran tapi tak dia lakukan kebenaran itu fasik namanya. Jadi Bapak Ibu, tidak bisa sembarangan itu. Maka kata Nabi dalam hadisnya. Waruwiyal hakim bi isnadihi fi sahihi an Talha an Ubaidillah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yaqbalu Allah salata imamah hakim bi ghairi ma anzalallah. Allah tidak menerima salat imam seorang hakim. Imam yang pengambil keputusan, pemimpin bi ghairi ma anzalallah. Dan jika dia tidak memutuskan perkara dengan sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Terus bagaimana dengan kasus-kasus? Itu pandai-pandailah. Yang jelas kalau mereka mengerti agama selesai itu. Di kasusnya masalah kita nih sekarang ini. Masalah kita sekarang ini, kenapa banyak kasus-kasus itu keputusan-keputusan itu menyimpang? Masalahnya sederhana saja. Mereka tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, satu. Yang kedua, mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai bahan pertimbangan. Yang ketiga, itu tadilah penyimpangan-penyimpangan. Kasus korupsi ini merajalela. Jadi bukan hanya itu saja. Al-Quran aja bisa dikorupsi, apalagi Al-Quran saja bisa dikorupsi, apalagi hal-hal begitu gitu. Kalau Al-Quran saja bisa dikorupsi, dana haji saja bisa dikorupsi, apa tak lagi persoalan yang lain. Artinya orang sudah tak takut dengan Allah. Jadi semua aja bisa disuap. Apa yang yang tidak bisa kita suap sekarang? Semua bisa disuap. Artinya membeli hukum. Nah, yang kita takutkan adalah ada orang-orang yang membeli hukum. Karena dia kaya, dia bisa membeli hukum. Karena orang ini tak mampu, dia tak bisa beli hukum. Maka kasus ini harus dikembalikan kepada Al-Quran. Wasahahul hakim aidan min hadis Buraidah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qudatu salasah. Ini yang tadi kita bacakan. Kata Imam Az-Zahabi, ini masuk dalam kategori dosa besar. Apa pentingnya? Apa nasihatnya kata Imam Az-Zahabi? Kata Imam Az-Zahabi, nasihatnya bagi orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut, ittaqu, takutlah kalian, an-nar, api neraka. Pertanyaannya, api neraka itu nampak apa tidak nampak? Tak nampak. Karena api neraka itu tak nampak, itulah yang menjadi masalah. Tapi coba api neraka itu kalau nampak, kira-kira ada yang mau melakukan dosa? Kalau nampak pusat, jangankan dosa, maksiat pun kami tak mau. Nah, itu coba bayangkan. Itu kalau memang betul nampak. Tapi karena ini tak nampak, jadi bagi manusia hari ini, karena neraka dan surga itu dianggap tidak jelas, seolah-olah mereka berbuat maksiat dosa besar itu biasa. Alah, tidak nampak aja neraka itu pun. Paling nanti setelah kami korupsi kan kami tinggal tobat.
Jadi seolah-olah begitu saja dia dianggap mudah. Nah, baik, sekarang kita lihat. Ada kriteria, itu tadi al-qadhi as-su'. Qadhi as-su' itu adalah seorang hakim yang tidak mengambil keputusan sesuai dengan agama, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, atau tidak merujuk atau tidak mengambil pertimbangan dari Al-Quran dan Sunnah atau daripada para ulama. Yang kedua, al-qadhi as-su' memutuskan peradilan atau memutuskan satu perkara tanpa keadilan, tanpa dengan kebenaran, tidak melakukan investigasi, tidak mencari tahu terlebih dahulu, tiba-tiba main putuskan. Maka masuk pada kategori yang kedua, kata Nabi, memutuskan perkara dengan kebodohan, maka dia juga di dalam neraka. Yang ketiga, hakim yang bisa disuap. Yang ketiga, hakim yang bisa disuap. Yang keempat, hakim yang tidak netral. Tidak netral. Yang kelima, hakim yang tidak memiliki akhlak. Yang keenam, hakim yang tak beriman. Nah, ini poin-poin penting. Itu masuk dalam kategori al-qadhi as-su'. Al-qadhi as-su'. Nah, kemudian sekarang kita lihat bagaimana kriteria hakim di dalam Islam. Kita lihat. Ada kriterianya. Ada Bapak Ibu. Fa kullu man qada bi ghairi ilmin wala bayyinatin min Allah wa rasulih ala ma yaqdi bihi fa huwa dakhilun fi hadzal wa'id. Imam Zahabi mengatakan, siapa saja setiap orang yang memutuskan perkara tanpa ilmu atau bukti yang bersumber dari Allah dan Rasulnya, maka dia termasuk pada golongan yang diancam. Yang diancam dimaksud pada tiga tadi. Al-qudatu salasa, qadiyan finnar, wa qadin fil jannah. Dua dalam surga, dua dalam neraka, satu dalam surga. Nanti kita lihat apa yang poin-poinnya. Man waliyal qada auju ila qadiyan bainan nas faqad dhubiha bi ghairi sikkin. Ini hadis-hadisnya. Faqala ayyuhan nas innama ahlakal ladzina min qablikum annahum kanu idza sariqa fihimus syarif tarakuhu wa idza saraka fihimud dhaif aqamu alaihi al-had wa ayyumallah law anna Fatimah binti Muhammad syarakat laqata'tu yadaha. Wa fi hadis Ibnu Zamhin innama halakal ladzina min qablikum. Apa kata Nabi? Wahai manusia, hanya saja siapa saja yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah ketika orang-orang terpandang mencuri, mereka membiarkannya. Nah, ini tadi kasus ini. Jika ada orang-orang terpandang mencuri, berarti kita garis bawahi, kita samakan. Jika ada orang-orang punya duit, koruptor atau korupsi, mereka membiarkannya. Mereka di sini para hakim, para pengacara, para hakim membiarkannya. Sementara jika orang-orang berpangkat rendah, orang-orang dhaif, orang miskin, orang fakir, orang biasa ke bawah, mereka mencuri, maka menegakkan hukum had demi Allah. Nah, ini deh. Maka sesungguhnya kata Nabi, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku yang akan langsung memotongnya. Awak maunya begitu itu, Pak. Kita maunya begitu. Andai kata mereka mau mengambil ibrah dari ini kan bisa. Berarti mereka kalau takut sama atasan, tapi berarti tak takut sama Allah dan Rasulnya. Maka Bapak Ibu, nasihat buat kita semua dan para pemangku kebijakan dan pengambil keputusan, baik hakim, pengacara, siapapun, dalam memutuskan perkara takutlah dengan Allah. Takutlah dengan Allah. Kriteria pertama. Jadi kriteria pertama, seorang hakim itu harus takut dengan Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, ini kenapa ini masuk dalam kriteria pertama? Lah kalau hakimnya tak takut dengan Allah, apalagi manusia. Jadi kalau sudah tak takut dengan Allah, yang paling kuasa di dunia ini, yang paling kuasa, sama yang paling kuasa saja dia tak takut, yang pemilik alam jagat raya ini dia tak takut, apalagi sama manusia. Jadi memutuskan. Yang kedua, tidak memutuskan perkara sesuai dengan pada kepentingan.
Jadi seorang hakim harus adil. Adil, tidak menyesuaikan pada kepentingan. Nah, karena dia punya kepentingan dalam urusan duit, akhirnya, misal gini, misal saya hakim yang berkasus, jangan saya lah, Bang Didi hakim. Nah, misal adik dia kasus, nah ini karena adikku, udahlah, karena aku hakim, untuk adikku kasusnya ditutup, tok tok tok. Padahal kasus nih, tapi ditutup. Kan ada kepentingan situ. Apa kepentingan? Kepentingan keluarga. Kalau dia tidak putuskan, maknya marah-marah. Kalau diputuskan, kalau diputuskan maknya marah-marah. Kalau tidak diputuskan rakyat marah-marah. Kan bingung tuh jadi hakim tuh. Apalagi ketika memutuskan perkara adik sendiri, keluarga sendiri. Keluarga, adik beradik, bukannya membantu, malah menyiksa. Nabi saja anaknya kalau mencuri, dia yang potong tangan langsung. Nah sekarang saya tanya Bapak Ibu, berapa banyak orang tua yang berani seperti Nabi? Kalau sempat anakku, nah kalau zaman dulu kan begitu. Kata gurunya, dipukul gurunya menangis anak ini, balik ke rumah Pak. Kenapa kau dipukul sama guru? Kata orang tua tadi. Kami tadi mengganggu anak si Anu. Dipukul saya sama guru sampai sakit. Sampai rumah bukan dibela guru, bukan dibela kita. Dipukul balik. Kalau orang tua sekarang tidak. Mana guru tuh? Ini kasus guru Madin. Kasus guru Madin nih. Ini biar ya mungkin terlambat tidaklah. Tapi sedang berjalan juga kan. Kasus guru Madin. Makanya Bapak Ibu hati-hati sekarang nih. Orang tua, anaknya yang salah, orang tua yang datang ke sekolah. Sudah anaknya yang salah, orang tua datang ke sekolah, nuntut pula lagi. Karena dia banyak duit, menang dia. Sampai sini paham apa? Kira-kira bobrok atau hancur itu? Dua-duanya. Jangan setengah-setengah. Berarti rusaknya sudah semua lini. Ya begitulah. Sampai sini paham ya Bapak? Kalau zaman dulu kami tak. Apa yang kau buat? Kenapa kau dipukul guru? Tadi gini. Ditambah Pak di rumah itu ditambah. Bukan dinasihati, ditambah. Kalau sekarang enggak. Mana guru tuh? Langsung laporkan. Laporannya adalah laporan kasusnya penganiayaan. Cuma dicubit penganiayaan. Nah, ini kasus-kasus sekarang. Cuma dicubit penganiayaan. Nah, kasus guru Madin dituntut 25 juta sampai harus jual. Pak, Bu, saya kasih tahu. Kenapa orang zaman dulu itu cerdas-cerdas? Karena cara mendidiknya keras. Coba sekarang hasil didikan yang lembut itu. Saya mau lihat mana hasil pendidikan yang baik, yang lembut itu. Kita tengok Pak, manja. Rata-rata hasil pendidikan yang lembut itu manja. Ya keras di sini tegas. Tidak berpihak. Sesuai. Kalau salah ya salah. Betul ya betul. Ini salah dijadikan betul, betul jadikan salah. Hancur semua Pak. Tapi berarti kan sistemnya Ustaz. Ya memang sistemnya dari sononya gimana. Setiap guru yang memukul akan dipersidangkan masuk penjara. Sehingga mohon maaf Pak. Udahlah kata guru. Biarin aja dia buat rusak di situ. Yang penting kami terima gaji, habis kemudian terima gaji kami pulang. Masalah mau hancur akhlak anak itu terserahlah. Kan begitu pikiran guru lagi sekarang. Salah dia, tak salah juga karena memang sistem begitu. Artinya apa? Keberpihakan. Nah, yang kita khawatirkan adalah itu merusak jantung pendidikan Islam. Kalau sampai masuk dalam pendidikan Islam seperti itu maka hancurlah. Ini kasus-kasusnya. Jadi kadang-kadang mirisnya kita sekarang ini banyak perkara yang kadang-kadang kita lihat dengan mata kepala kita nih tak sesuai. Yang menjadi persoalan begini Bapak Ibu. Apakah mereka ini tidak takut dengan Allah? Apakah mereka ini tidak takut dengan ancaman Allah, tak takut dengan api neraka? Lah buktinya nggak takut, pusat mereka buktinya mereka buat, berarti kan mereka nggak takut. Ataukah bagian yang kedua, mereka mempermainkan hukum Allah.
Ataukah yang ketiga? Yang ketiga itu begini. Jadi meremehkan hukum Allah. Jadi Allah paling nanti, yang penting setelah itu kan bisa taubat. Iya kalau dia masih hidup panjang. Tapi ada pernyataan tadi malam itu dari kawan saya. Kenapa orang-orang yang suka melakukan perbuatan kayak gitu umurnya panjang ya tak mati-mati gitu. Itu kadang-kadang ya itu kan namanya kematian itu takdir ilahi. Ya sesuai dengan ketentuan Allah. Baik Bapak Ibu. Idza hakama al-hakim fajtahada thumma asaba falahu ajran. Wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrah. Jika seorang hakim mengadili dan berijtihad dan ternyata betul, maka dapat nilai 2. Ini ijtihad ya dalam mengambil fatwa. Dalam mengambil fatwa. Seorang ahli fatwa mengambil fatwa. Tapi ingat ini hasil ijtihad. Bukan tiba-tiba, maka penting ilmu itu di situ. Wa idza ijtahada, jika dia berijtihad, wa idza akhta'a, dan dia salah, falahu ajrun, dan dia dapat nilai 1. Kalau sudah ijtihad ya, kalau dia betul-betul berijtihad. Bukan karena kepentingan, bukan karena duit, bukan karena korupsi dan lain sebagainya, bukan karena suap, tapi berijtihad benar. Misal ini kejadian kasusnya pada masa Umar bin Khattab juga. Umar bin Abdul Aziz. Jadi Bapak Ibu ada dulu satu kasus, ternyata kasus pengambilan keputusan ini tidak tepat. Sehingga kata para ulama, karena ulama-ulama menyampaikan, karena hasil ijtihadnya itu, cara berijtihadnya sudah benar, tapi ternyata malah salah hasilnya, maka dia tetap dapat pahala 1 karena sudah sesuai. Tapi kalau mohon maaf dia berijtihad memutuskan satu keputusan karena duit suap, itu tidak ada ijtihad namanya. Karena ada kepentingan. Nah ini menjadi masalah kita. Baik Bapak Ibu. Nah sekarang kita lihat Bapak Ibu. Bagaimana kriteria. Ada 7 kriteria atau 7 syarat yang bisa kita jadikan patokan menjadi seorang hakim. Baik, pertama. Adab-adab menjadi seorang hakim dalam Islam. Yang pertama, hendaknya berkantor di tengah-tengah negeri, di tempat yang diketahui oleh orang, dapat dijangkau oleh lapisan masyarakat. Yang kedua, karena jabatan hakim ini resikonya tinggi, seseorang tidak boleh berambisi mendapatkannya tadi. Tidak boleh meminta jabatan dalam Islam ya, tak boleh meminta jabatan hakim. Seperti yang tadi dikatakan, man ja'ala qadiyan bainan nas faqad zubiha bighairi sikkin. Siapa yang disuruh jadi hakim, dia seperti orang yang dibunuh tanpa atau dipotong tanpa pisau. Itu yang kedua. Jadi tidak boleh Pak, meminta-minta itu tidak boleh. Bukan hanya hakim saja sebenarnya, meminta jabatan apapun tak boleh. Minta jabatan kepala dinas tak boleh juga itu. Kecuali kalau memang diamanahi. Yang ketiga, memahami hukum Islam dengan sebaik mungkin. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Ambillah keputusan sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Berarti kan harus paham dulu Al-Quran dan Sunnah. Harus paham betul Al-Quran dan Sunnah. Harus paham betul kondisi. Karena begini Pak, di dalam hukum Islam itu ada banyak hal. Ada mudarat, ada mafsadat, ada maslahat. Jadi ada mafsadatnya, ada maslahatnya. Ini yang menjadi tolak ukur penting dalam pengambilan keputusan dalam Islam. Jadi pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan harus disandarkan pada 2 hal ini. Ada mafsadat, ada maslahat. Kalau kita tiba-tiba tidak ada mafsad, tidak meninjau mafsadatnya, tidak meninjau maslahatnya, itu tidak sesuai Pak. Di dalam hukum Islam itu ada koridornya Pak, yang disebut dengan maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu apa? Tujuan daripada syariat itu. Ada hifzuddin, ada hifzun nasal, menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga harta, menjaga jiwa. Itu tujuan agama, tujuan syariat. Kenapa Umar bin Khattab tengok dulu siapa yang maling nih?
Ternyata maling ini memang betul-betul maling hanya karena pengen makan untuk anak dan istrinya. Kalau seandainya dia tidak mencuri, orang lain tak ada yang mau memberi. Kira-kira akhirnya apa? Meninggal, Pak. Artinya yang ditinjau oleh Umar di situ adalah hifzun naslnya, hifzun nafasnya, menjaga jiwanya, menjaga keturunannya, dan bagian daripada menjaga agama. Coba bayangkan. Jadi agama ini tidak sembarangan, Pak. Islam ini tidak sembarangan. Maka kita katakan jangan kotori hukum-hukum agama yang baik-baik ini dengan kepentingan pribadi yang zalim. Masalah itu, Pak. Jangan coreng keadilan. Pak, di dalam hukum, di dalam Islam, ini kita ambil contoh kasus ya, Pak. Contoh kasus. Pada kasus perjanjian Hudaibiyah, pada kasus piagam Madinah, kita lihat dalam kasus piagam Madinah, Nabi sampai bilang begini, kalau ada yang mencelakai orang kafir ini, dan mereka kafirnya kafir zimmi, yang berada dalam tanggunganku, kata Nabi, tanggungan kita, kalau ada orang yang mencelakai orang kafir, yang berada dalam tanggungan kita, berarti dia telah mencelakaiku. Bayangkan, bukan hanya Islam saja yang dijaga di situ. Bukan hanya Islam saja, Pak. Orang kafir pun dijaga. Kenapa? Sosial kemanusiaan. Islam itu rahmatan lil alamin. Dia baik untuk semua. Jadi membela keadilan itu harus lihat-lihat dulu, Ustaz, agamanya. Kalau dia Kristen kita tak usah bela lah, Ustaz. Itu kan bukan agama kita. Itu jangan, hati-hati, Pak. Hati-hati betul. Orang-orang seperti ini itu tak mencontoh Nabi, Pak, tak mencontoh Nabi. Tidak mencontoh Nabi. Nabi memberikan keadilan kepada semua umat manusia. Baik Islam dia, baik Yahudi dia, baik dia Nasrani dia. Maka dibuatlah piagam Madinah itu semua keadilan itu terjelas. Makanya Pak, amandemen pertama, Pak, yang terbaik di dunia, yang tak bisa ditandingi. Makanya Nabi tertulis sebagai 1001 manusia yang paling berpengaruh di dunia. Michael Hurt, Nabi nomor 1. Yang bisa menyatukan dan membuat keadilan. Jadi tidak bisa, Pak. Seperti kasus Tom Lembong. Ya Allah alam ya, Tom Lembong ini. Ya tapi kita lihat kita sorot lah. Kan bisa kita soroti. Semua orang tahu. Ya, kita tetap melihat keadilan itu dari semua sisi. Ya kalau memang Tom Lembong itu misal dia non muslim sekalipun misalkan, ya siapapun mereka yang non muslim, kalau memang mereka benar ya sesuaikan dengan kebenaran, gitu. Hakimi dengan kebenaran, gitu. Putuskan dengan putusan yang benar, gitu. Jangan pula mentang-mentang dia non muslim kemudian kita itu dah masuk urusan rasis itu diancam oleh Allah, diancam oleh Rasulullah. Tidak disukai oleh Rasulullah. Ada manusia baik, tidak ada dia non muslim tapi baik dia sama kita. Baik dia sama kita. Nah, terus karena dia non muslim, udahlah potong aja tangannya itu. Tidak ada kita pakai bahasa. Padahal dia tak salah, tiba-tiba itu tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Ini kaitannya dengan manusia. Bapak Ibu, kita kasih tahu. Hukum sosial kemanusiaan itu sampai, Pak. Sampai. Hukum sosial kemanusiaan. Hukum sosial kemanusiaan. Itu penting. Kalau hukum agama juga penting. Tapi ada batasan-batasan yang dibahas, Pak. Bapak Ibu masak. Bapak Ibu potong hewan kurban. Tetangga Bapak Ibu itu ada orang Kristen. Dia berhak dapat, Pak. Boleh, dia dapat. Boleh, Pak. Coba bayangkan. Sedangkan itu saja boleh, Pak. Itu tak sama, Pak Ustaz. Bukan tidak sama. Ini kita melihat sisi kebaikan dan kemanusiaan. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu, kita kasih orang non muslim itu atau orang kafir itu hewan kurban karena agamanya atau karena apanya? Kan manusianya. Bisa jadi dengan kebaikan kita masuk Islam dia. Sama, Pak. Bisa jadi dengan kebaikan keadilan yang kita berikan
Oh, begitulah Islam itu, menghakimi, tak pandang bulu. Begitu, Pak. Jadi jangan salah. Nabi melarang siapapun untuk membunuh orang-orang kafir. Bayangkan tuh, Pak. Yang kafirnya kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang berada di bawah naungan penjagaan pemerintah. Tidak boleh, Pak. Kecuali mereka yang menyakiti kita. Masuk dalam kategori yang kedua, namanya kafir harbi. Orang kafir yang merusak kita, memerangi kita, harus kita perangi. Lah ini dia tidak memerangi, baik ia membantu sering. Lah kita juga habisi dia. Hanya karena kekafiran dia. Ini masalah, Pak. Tak ada pemaksaan dalam agama. La ikraha fid din. Jadi jangan persoalan keadilan itu harus ditegakkan. Apalagi negara kita ini negara Republik Indonesia. Pancanya Pancasila. Sila yang keberapa itu? Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Nomor berapa? Jangan-jangan lupa semua. Saya takutnya yang mengambil keputusan lupa pula silanya kan. Nah ini masalah pula kalau sempat lupa Pancasila itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kita tidak mau rusaknya negeri ini hanya karena oknum-oknum yang merusak sistem. Ya memang sistem itu dirusak biar hancur lebur. Nah kita berharap orang-orang pemangku kebijakan ini, termasuk orang-orang para alim ulama yang mengerti betul dengan urusan agama ini dan dekat dengan pemerintah dimanapun, baik di pusat, gubernur, provinsi, kabupaten, kota, sampai sebegitunya para pemangku alim ulama bisikkan kepada mereka, perbaiki sistem ini sedikit demi sedikit. Jadilah para ulama yang bisa membisikkan mereka menuju kepada kebaikan. Lah kalau sudah maaf yang mengerti agama pun tak mau tahu dengan urusan kezaliman seperti ini, ya terpaksa kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan terbaik. Nah, itu yang harus kita buat lagi. Nah, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi yang keempat, memiliki panca indera yang normal dalam arti kata dia bisa memberikan keputusan yang baik. Kelima, harus memperhatikan dan meneliti setiap kasus ijtihad yang baik. Islam sangat menjaga persoalan-persoalan seperti ini tidak bisa. Islam sangat mengajarkan kepada orang-orang yang beragama Islam dalam mengambil keputusan dalam mujtahid. Bapak Ibu saya kasih tahu. Dalam mengambil fatwa itu, seorang mujtahid harus hafal minimal, kalau saya tak salah syarat itu 6.000 hadis. 6.000 hadis dia harus hafal. Seorang mujtahid. Hafal Al-Quran, paham Al-Quran. Nah, coba bayangkan. Sekarang pertanyaannya, banyak orang yang bisa berfatwa, tapi tak hafal Al-Quran, tak hafal hadis. Nah, tiba-tiba dia bisa berfatwa. Itu masalah betul itu. Nah, ini yang kita takutkan. Bayangkan begitunya. Sebegitunya Islam menjaga. Dan Islam menjaga sangat sebaik mungkin, Pak. Jadi tidak bisa kasus itu satu harus diteliti dari sekian arah. Kalau cuma satu arah saja kasus itu diteliti, habis kita Pak. Nah, sama misalkan Bapak Ibu datang seorang kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, anak Bapak Ibu itu maling loh. Langsung Bapak Ibu percaya, habis anak itu kena pukul. Rupanya bukan dia yang maling. Ada anak yang menyerupai anak Bapak Ibu. Ternyata agak mirip sedikit. Disangka dia anak kita, habislah. Anak kita sudah kena pukul, ternyata tidak salah. Itu yang masalah itu Pak. Baik. Kelima, harus memperhatikan. Keenam, seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara dalam keadaan sedang marah. Dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, layak diadna hukman baina isnataini wa huwa ghadban. Janganlah kalian memutus perkara dari antara dua kasus sedangkan kalian dalam keadaan marah. Tidak segan dengan orang yang bersengketa. Nah, ini yang kasus terakhir ini yang menjadi masalah itu. Aduh, segan lah dia pimpinan aku dulu. Nah, ini salah nih. Gimana kita memutuskan perkara kalau kita pakai rasa segan semua? Anda enaklah memutuskan perkara dia dulu yang pernah kasih aku makan. Ah, iya, selesailah itu urusan. Sampai kiamat akan selesai tak? Sampai sini paham Bapak Ibu Baik, mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan tadi ada manfaatnya bagi kita. Mudah-mudahan ini hanya untuk ilmu bagi kita, untuk mengetahui betapa
Islam itu sangat menjaga keseimbangan. Islam sangat menjaga keadilan. Islam sangat menjaga norma-norma, sampai Islam itu harus memberikan aturan-aturan pada semua lini. Tidak persoalan itu saja Bapak Ibu. Tidur saja diatur, makan diatur. Jadi Islam itu sebegitunya. Jadi jangan kira sesuatu yang kita buat di muka bumi ini lepas dari pandangan agama. Tak. Lepas dari pandangan Allah. Tidak. Semua ada aturan. Itulah yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al jannata maswahum. Allahumma jannibna min munkaratil akhlaq wa sayyiatil khuluq. Allahumma ahlikil kafaratul mubtadi'atul musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma khtimna bis salihin. Allahumma khtimna bis salihin. Allahumma khtimna bis salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma jannibna mimman yu'dhina. Allahumma jannibna mimman yu'dhina. Allahumma inna na'udzubika mimman yu'dhina. Allahumma inna na'udzubika mimman yu'dhina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.